Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan as-salam, di mana as-salam itu berbagai hal yang menyentuh kita, menyentuh perjalanan hidup kita, yang saat ini kita mempelajari bagaimana as-salam itu memberikan kebahagiaan kepada kita. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Salam itu akan kembali kepadamu. Ini yang kita sedang jalani itu ya. Mari kita kaji surah An-Nahl ayat 32. Di ayat yang menggembirakan, berita yang menggembirakan, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, mereka, para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ketika wafat nanti insyaallah kita harus punya pengetahuan bahwa para malaikat itu ketika akan mencabut nyawa kita, dia mengucapkan salamun alaikum. Jangan terpesona dengan cerita-cerita. Ada yang bapak ibunya datang, teman-temannya datang mengajak. Pada sakaratul maut lah godaan syaitan itu yang terakhir ya. Dengan tahu bahwa ayat ini, ayat Al-Quran ini, maka kita yakin insyaallah mudah-mudahan kita didatangi malaikat, para malaikat yang akan mencabut nyawa kita, mengucapkan salamun alaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang dicabut, diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik ya. Wafat dalam keadaan suci dari kekafiran, kemaksiatan, dan dapat juga berarti mereka mati dalam keadaan senang karena ada berita gembira dari malaikat bahwa mereka akan masuk surga. Itu mungkin sama pengertiannya dalam keadaan wafat yang baik ya, gitu ya. Jadi dapat berita gembira ya, bahwa waktu kita diwafatkan itu diberitakan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti itu ya. Yaquluna salamun alaikum. Dia mengucapkan salamun alaikum. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga karena apa yang kalian kerjakan. Mari kita lihat ayat-ayat sekitarnya ya.
Lihat. Sebelumnya kita baca ayat 30. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat jauh lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Ini termasuk orang yang bertakwa. Ya. Tidak ada pilihan lain selain kita berusaha menjadi orang takwa. Berusaha sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, sedapat mungkin, ya, dengan izin Allah, dan Allah mau, kita pun mau. Ya. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Itu dinyatakan dalam surah Hujurat ayat 13. Kalau ini dinyatakan Allah di dalam Al-Quran, saya sudah jelaskan, ya. Kalau dinyatakan ini dalam Quran bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa, maka nalar kita akan memberitahu bahwa tentu yang paling kita akan nemukan di dalam Al-Quran itu kapan mulainya, ya. Sebab untuk memulai suatu, ya, untuk mencapai suatu yang paling baik, tentu harus permulaan yang paling baik, ya. Harus dilakukan dengan permulaan yang paling baik, ya. Bukan permulaan ibarat orang lari, ya. Lomba lari itu startnya itu harus baik, baik posisi badan, posisi gerakan, tekanan, gitu. Kalau itu tidak baik, tentu hasilnya tidak baik. Itu yang jadi pemikiran kita, ya. Kalau di dalam Al-Quran, ingat saja, kalau di dalam Quran ada kata, misalnya khusyuk, ya, alladzina hum fi sholatihim khasyu'un. Oh, ada kata khusyuk, pasti yakin bahwa Allah akan menjelaskan apa itu sholat khusyuk di dalam Quran. Nah, ya, itu yang menjadi prinsip kita. Maka bacaan kita konsentrasi penuh pada Al-Quran, ya. Jangan keluar dari itu, ya. Tapi tentu harus terlatih, teliti, sabar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw, dan dikatakan kepada orang yang bertakwa itu, madza anzala rabbukum, apa yang diturunkan dari Tuhan kalian. Jadi sikap, ini menunjukkan sikap, ya. Apa yang diturunkan, apa yang menjadi pengalaman kita, ya, baik dalam keadaan susah, senang, sedih, ya, gembira, mendapat kedudukan, kita katakan semua itu adalah qalu khairan. Mereka berkata itu kebaikan, semuanya baik. Ini menunjukkan bahwa orang ini itu ridho, ya, ridho kepada apa-apa yang diberikan Allah kepada kita, ya. Walaupun mungkin tidak menyenangkan menurut kacamata manusia, gitu, ya.
lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Lilladzi, bagi orang-orang takwa itu berbuat ya lebih baik, ahsanu ya, fi hadhihi dunya hasanah ya, pekerjaan di dunia ini ya. Waladarul akhirah khair, dan sungguh rumah kampung di akhirat itu lebih baik. Wala ni'ma darul muttaqin, di situ rumah orang-orang yang takwa gitu ya. Yaitu surga-surga adnin yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam sungai itu mereka mendapatkan segala hal yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa. Jannatu adnin yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga. Saya sudah jelaskan, ada orang yang diperintah masuk, ada yang masuk sendiri, ada yang digiring berombongan, ada yang masuk surga, surganya yang didekatkan kepada dia, ada yang dijemput dalam kafilah-kafilah. Itu menunjukkan masuk surga itu lain-lain, menunjuk kelasnya lain-lain, menunjukkan makomnya lain-lain ya. Nanti kita bahas seluruh berkenaan dengan macam-macam saat masuk surga. Masuk surga yang paling sederhana adalah masuk surga di dalam rombongan ya, dalam rombongan yang kita diskusikan pada subuh kemarin. Apa yang diminta? Lahum fiha ma yasha'un. Apa di dalam surga itu kita inginkan? Ya, apa saja kita inginkan ya. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Demikian itulah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa ya. Mudah-mudahan kita menjalani dan masuk dalam kategori orang takwa. Kita rintis jalan takwa pertama, berlanjut terus ya. Maka kita harus ingat ya, dasar Al-Qur'an Al-Baqarah 1 sampai 5. Itulah perjalanan kita. Ya, perjalanan orang takwa itu meniti jalan yang digambarkan di dalam surah Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya, pertama kali kita la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Quran itu ini petunjuk bagi orang yang takwa. La raiba fihi, tidak ada ragu lagi. Nah, ketidak ada keraguan itulah yang kita harus buktikan ya, dengan membuktikan ayat-ayat Al-Quran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ya, bahwa orang perintah untuk bicara baik, nah, itu akan bermanfaat bagi kita. Ternyata katakanlah itu membantu kita dalam mencapai kebaikan di dunia. Nah, itu membuktikan bahwa la raiba fi, tidak ragu lagi, itulah menjadi hudal lil muttaqin. Satu ya. Kedua, perjalanan kita ya, untuk mempercayai kehidupan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya. Proses ilmu pengetahuan
amal, ya, dan perubahan-perubahan ilmu, amal dan iman bergerak terus, ya, sampai kita mencapai keyakinan yang mutlak. Kalau yukin itu berjalan, yukin itu berjalan, yakin tapi masih dalam perjalanan, ya. Begitu juga petunjuk, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah berjalan petunjuk kepada kita. Nah, ilmunya terus berjalan terus sedikit demi sedikit dari hari ke hari, gitu ya. Saya kira cukup dulu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta